Quran surah Yunus ayat 61 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Artinya, dan tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, sekalipun sebesar zahra dan bumi atau di langit, tidak ada yang lebih kecil dari itu dan tidak pula yang lebih besar, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Kaitannya dengan materi, ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan partikel terkecil, zarah, yang dalam sains dapat dihubungkan dengan konsep atom sebagai penyusun dasar materi. Ini adalah diagram peta konsep. Subtopik pembahasan 1. Sejarah teori atom dari Democritus sampai dengan mekanika kuantum. 2. Teori atom Democritus. 3. Teori atom Dalton. 4. Teori atom Thomson. Yang kelima, teori atom Rutherford. Dan yang keenam, teori atom Bohr. 1. Sejarah teori atom dari Democritus hingga mekanika kuantum. Konsep tentang atom telah menjadi salah satu pilar penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kimia dan fisika. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, pemahaman manusia terhadap struktur atom mengalami perubahan yang signifikan. Teori atom tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan banyak pemikir dan ilmuwan dari masa ke masa. Perjalanan sejarah teori atom dapat ditelusuri melalui dari masa Yunani kuno dengan filsuf Democritus hingga munculnya teori mekanika kuantum modern pada abad ke-20. Masing-masing tokoh dan model teori atom memberikan kontribusi penting dalam membentuk pemahaman kita tentang hakikat materi. Urutan sejarah teori atom. Democritus kurang lebih 400 sebelum Masehi, yaitu filsafat awal tentang atom. Dalton 1803, yaitu teori atom berdasarkan eksperimen. Thomson 1897, penemuan elektron. Rutherford 1911, yaitu atom memiliki inti. Bohr 1913, yaitu orbit energi elektron. Schrödinger dan kawan-kawan 1926, yaitu model kuantum. Yang kedua, teori atom Democritus. Teori atom pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani kuno bernama Democritus sekitar tahun 400 Masehi. Ia mengemukakan bahwa semua benda di alam semesta terdiri dari partikel-partikel kecil yang sangat halus dan tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atomus. Menurut Democritus, atom-atom ini tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dibagi, dan selalu bergerak dalam ruang kosong. Ia juga berpendapat bahwa perbedaan antara zat satu dengan yang lain disebabkan oleh bentuk, ukuran, dan susunan atom-atom penyusunnya. Namun, gagasan Democritus ini murni bersifat filsafati dan tidak didasarkan pada eksperimen ilmiah. Meskipun demikian, konsep dasar yang ia kemukakan menjadi cikal bakal teori atom modern. Yang ketiga, teori atom Dalton. Berabad-abad setelah Democritus, ilmuwan Inggris bernama John Dalton mengembangkan kembali konsep atom melalui pendekatan ilmiah pada tahun 1803. Dalton mengemukakan teori atom yang dikenal sebagai teori atom Dalton. Selanjutnya, menurut Dalton, atom adalah partikel terkecil penyusun materi yang tidak dapat diciptakan, dihancurkan, atau dibagi lagi. Ia juga menyatakan bahwa atom dari unsur yang sama memiliki massa dan sifat yang identik, sedangkan atom dari unsur berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Selain itu, Dalton menjelaskan bahwa senyawa berbentuk dari gabungan atom-atom dalam perbandingan bilangan bulat sederhana. Teorinya memberikan penjelasan ilmiah terhadap hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Namun, teori Dalton belum mampu menjelaskan struktur internal atom karena pada saat itu partikel subatom seperti elektron belum ditemukan.
4. Teori atom Thomson. Perkembangan teori atom selanjutnya terjadi setelah penemuan elektron oleh J.J. Thomson pada tahun 1897 melalui eksperimen sinar katoda. Berdasarkan hasil penemuannya, Thomson menyimpulkan bahwa atom tidak lagi merupakan bola kecil seperti yang dijelaskan oleh Dalton, melainkan memiliki partikel bermuatan negatif yang disebut elektron. Ia mengusulkan model atom yang dikenal sebagai model roti kismis, di mana atom digambarkan sebagai bola bermuatan positif dengan elektron tersebar merata di dalam seperti kismis dalam adonan roti. Meskipun model ini menjelaskan adanya muatan negatif dalam atom, namun tidak menjelaskan keberadaan inti atom dan bagaimana muatan positif terdistribusi secara tepat. Meski demikian, model Thomson merupakan terobosan penting karena untuk pertama kalinya atom dipahami memiliki struktur internal. 5. Teori atom Rutherford. Model dalam Thomson kemudian disempurnakan oleh ilmuwan Selandia Baru Ernest Rutherford melalui eksperimen hemburan partikel alfa pada tahun 1911. Atom di pusat yang sebagian kecil dan padat serta bermuatan positif. Elektron menurutnya bergerak mengelilingi inti seperti planet mengelilingi matahari. Model ini dikenal sebagai model tata surya atom. Penemuan ini penting karena pertama kalinya keberadaan inti atom diakui. Namun teori Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron bermuatan negatif tidak jatuh ke inti yang bermuatan positif akibat gaya tarik elektrostatik. Secara teori, elektron yang terus bergerak melingkari inti seharusnya kehilangan energi dan akhirnya jatuh ke inti. Namun dalam kenyataannya hal ini tidak terjadi. 6. Teori atom Bohr. Dalam teori atom Bohr, ia mengusulkan bahwa elektron hanya dapat berada pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut orbit statsioner. Tanpa mencerna energi, elektron dapat berpindah dari suatu orbit ke orbit lain dengan menyerap atau melepaskan energi dalam berbentuk kuanta foton. Model ini berhasil menjelaskan spektrum garis atom hidrogen yang tidak dapat dijelaskan oleh model sebelumnya. Elektron yang berpindah ke orbit energi yang lebih tinggi akan menyerapkan energi, sedangkan jika kembali ke orbit energi lebih rendah akan melepaskan energi meski lebih maju dari model Rutherford. Teori Bohr memiliki keterbatasan. Teori ini hanya akurat untuk atom hidrogen dan tidak dapat menjelaskan spektrum atom yang lebih kompleks. Selanjutnya, teori atom mekanika kuantum. Keterbatasan model Bohr mendorong lahirnya teori atom mekanika kuantum yang dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan besar seperti Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, dan Louis de Broglie pada awal abad ke-20. Dalam model ini, elektron tidak lagi dianggap bergerak dalam lintasan tertentu, melainkan berada dalam orbital, yaitu daerah di sekitar inti atom, di mana kemungkinan besar elektron ditemukan. Schrödinger mengembangkan persamaan gelombang yang digunakan untuk menentukan distribusi probabilitas posisi elektron dalam atom. Sementara itu, Heisenberg mengemukakan prinsip ketidakpastian yang menyatakan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui secara pasti posisi dan kecepatan elektron secara bersamaan. Teori ini mengakui sifat ganda elektron sebagai partikel dan gelombang, dualisme partikel gelombang. Model atom mekanika kuantum merupakan teori paling modern dan akurat saat ini, serta menjadi dasar dalam pengembangan berbagai teknologi canggih seperti semikonduktor, laser, dan komputer kuantum. Kesimpulan, perjalanan panjang teori atom menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dari pemikiran abstrak menuju model yang berbasis eksperimen dan matematika. Setiap teori, mulai dari Demokritus hingga mekanika kuantum, menyempurnakan kekurangan dari teori sebelumnya. Meskipun teori Demokritus tidak ilmiah, ia memberikan fondasi awal. Dalton memperkenalkan metode ilmiah pertama, Thomson membuka pemahaman tentang partikel subatom, Rutherford menemukan inti, Bohr memperkenalkan orbit energi, dan teori kuantum menjelaskan perilaku elektron secara lebih realistis. Saat ini, teori atom mekanika kuantum adalah model paling komprehensif
dan digunakan dalam berbagai aspek ilmu dan teknologi modern.